Salve my friends, mari kita lanjut dengan yang satu ini. Albert Rumampuk masih belum lulus logika dasar. Jadi adanya perbedaan pendapat antara Katolik dengan Protestan itu bukan dikarenakan sola scriptura yang salah atau mengalami dilema adanya perbedaan pendapat tersebut. Tidak, sola scriptura tetap konsisten, tidak berubah. Prinsip itu bukanlah sebuah prinsip yang keliru dan salah. Justru orang yang menolak sola scriptura dan lebih percaya kepada dongeng-dongeng nenek-nenek tua itu, ya tentang purgatori, indulgensia dan sebagainya, itu justru yang sesat, yang salah. Sehingga adanya aliran-aliran yang baru yang muncul, ya Saksi Yehova, aliran-aliran sesat, ya Oneness, Pentakostalisme dan sebagainya, itu tidak masalah. Justru itu memenuhi nubuatan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan kan, pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka itulah Oneness, Saksi Yehova, ya kan muncul Patres Allegro, itu semua pengajar-pengajar sesat semua itu. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Kemudian Alkitab juga mengatakan gandum itu akan tumbuh bersama ilalang. Itu juga ajaran Alkitab. Jadi kalau Patres Allegro ingin menyatukan semua perbedaan yang ada, harus mengacu kepada Paus misalnya di Vatikan, harus ikut magisterium Gereja Katolik Roma, jadi semua harus seragam semua. Kalau Patres Allegro sudah melawan Alkitab, yang menyatakan bahwa akan ada begitu banyak guru-guru palsu yang di dunia. Kalau guru-guru palsu sudah tidak ada lagi, para pengajar sesat sudah ada, nabi palsu sudah tidak ada lagi, ilalang sudah tidak ada di antara gandum, maka sudah Alkitab ini salah. Alkitab ini berbohong, berarti kitab sucinya orang Kristen itu keliru. Dan dengan demikian secara implisit Patres Allegro hendak menyatakan bahwa kitab suci, Alkitab yang dipercaya orang Kristen itu salah. Karena menyatakan sesuatu yang tidak terjadi di zaman sekarang. Nah itu Patres Allegro. Jadi nggak usah khawatir dengan perbedaan pendapat ya. Terima itu sebagai sebuah kenyataan yang memang sudah disampaikan oleh Alkitab. Tinggal bagaimana kita, saya katakan tadi ya, menerapkan bagaimana prinsip hermeneutik. Good job, Pak Pendeta Albert Rumampuk. Perkenankanlah hamba yang hina dina ini menganalisis logika yang Anda gunakan untuk retorika penyesatan banyak orang Kristen. Yang pertama, analisis inkoherensi dan kesalahan logis. Ada kesesatan logika, false attribution, kausalitas palsu. Perbedaan antara Katolik dan Protestan bukan karena sola scriptura salah, bla bla bla, tapi karena orang menolak sola scriptura dan lebih percaya dongeng nenek-nenek. Ini adalah bentuk non sequitur. Tidak ada koneksi logis antara perbedaan tafsir dengan tuduhan bahwa doktrin Katolik adalah dongeng nenek-nenek. Argumen ini justru memperlihatkan bahwa sola scriptura tidak efektif sebagai prinsip pemersatu karena membuka peluang tafsir liar. Kalau benar sola scriptura itu cukup, mengapa malah menghasilkan ribuan denominasi yang saling tuduh sesat? Jawab, kenapa? Yang kedua, inkonsistensi internal. Albert menyatakan bahwa sola scriptura tetap konsisten dan tidak berubah. Namun beberapa kalimat kemudian, tidak masalah jika muncul aliran sesat seperti Oneness dan Saksi Yehova. Itu bukti nubuat Alkitab. Pertanyaan logis, jika sola scriptura konsisten dan benar, mengapa justru melahirkan fragmentasi ajaran dan sekte-sekte sesat? Bukankah itu justru bukti bahwa sola scriptura tidak memiliki otoritas normatif efektif dalam membendung penyimpangan? Yang ketiga, red herring dan ad hominem. Albert menyebut ajaran Katolik sebagai dongeng nenek-nenek dan menyebut Allegro sebagai guru sesat tanpa menyentuh substansi argumen. Ini teknik klasik pengalihan isu, red herring namanya, plus serangan pribadi, ad hominem. Jika argumen Katolik begitu salah, mengapa tidak dibantah dengan logika dan sejarah, bukan cemoohan murahan? Yang keempat, kontradiksi fatal. Kalau semua sudah bersatu, maka Alkitab salah karena sudah tidak ada lagi nabi palsu dan ilalang. Logika ini fatal. Jadi karena Alkitab menubuatkan ada nabi palsu, maka perpecahan dan kesesatan harus dijaga. Lalu jika umat bersatu dalam kebenaran justru dianggap membatalkan nubuat Alkitab. Ini adalah puncak logika yang absurd. Kesatuan dianggap sebagai ancaman terhadap kebenaran, bukan pemenuhan doa Yesus sendiri dalam Yohanes 17:21. Itu kesalahan logis dari Pak Albert. Mari kita bantah secara teologis dan historis. Sola scriptura tidak pernah diajarkan Alkitab. Alkitab tidak pernah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya otoritas. 1 Timotius bab 3 ayat 15 menyebut gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan Alkitab, ya. Fragmentasi adalah bukti kegagalan, bukan nubuat. Nubuat bukan pembenaran bagi kesesatan, melainkan peringatan untuk dihindari. Jika penyesatan dianggap tidak masalah karena sudah dinubuatkan, maka logika yang sama harus berlaku untuk dosa bidat, bahkan pengkhianatan. Yang berikutnya, tradisi suci bukan dongeng. Menyamakan ajaran magisterium dengan dongeng nenek-nenek adalah penghinaan
terhadap sejarah iman Kristen yang diwariskan secara apostolik. Ajaran tentang purgatorium dan indulgensi memiliki akar dalam sejarah, kitab suci, dan akal budi metafisik. Menolak semuanya demi tafsir pribadi, itu bukan iman, itu narsisme spiritual. Ya. So, mari kita simpulkan. Jadi menurut saudara Albert Rumampuk, perbedaan tafsir itu bukti sola scriptura berhasil, seperti mengatakan bahwa ban mobil bocor adalah bukti ban itu berkualitas. Lalu Albert Rumampuk katakan semua perpecahan ini tidak masalah karena sudah dinubuatkan. Luar biasa. Jadi kalau saya membunuh dan menista agama itu tidak masalah juga, karena Alkitab juga menubuatkan akan ada banyak penyesat, bukan? Dan puncaknya, siapapun yang menyerukan kesatuan iman seperti Yesus dalam Yohanes 17 adalah penentang Alkitab, maka Yesus pun agaknya termasuk guru sesat, ya. So, my friends, retorika seperti Albert Rumampuk ini bukan hanya menyimpang secara teologis dan logis, tetapi menelanjangi absurditas sola scriptura yang ingin mempertahankan pluralitas sesat sambil menyebut Katolik sebagai ancaman. Alih-alih membela Alkitab, Albert Rumampuk justru mengafirmasi anarki rohani sebagai bentuk kesetiaan. Dan ya, kalau logika begini terus dipelihara, maka sola scriptura bukan prinsip reformasi, tapi lebih cocok disebut sola absurdia. Good job Pak Albert dalam usaha mempertahankan yang sia-sia.